Selamat pagi Jess, apa kabar pagi ini? Ini udah berapa hari saya nggak buat konten ya, saya lagi Gak apa-apa ya, kita jadi setrikaan sementara karena ngejar waktu. Ya Jess, saya udah setengah abad lebih, punya waktu nggak lebih dari 5-10 tahun. Kalau nggak ngejar saya ketinggalan banyak ya. Makanya saya ke plat L, ke plat H, ke plat K. Ya, itu intensitasnya luar biasa. Ini ada komen keren banget nih ya. Iya, saya tadinya begitu. Kuning gak aku makan. Takut katanya koles. Terima kasih Pak keterangannya. Ya ini dia ya. Hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan justru malah itu yang justru menjadi kambing hitam yang untuk menakut-nakuti. Nah, resikonya adalah ke masyarakat, ke kita, ke saya. Karena kita adalah korbannya. Mau suka enggak suka ya itu yang terjadi gitu. Sedangkan tubuh kita ini kan ya memang butuhnya itu kolesterol. Tubuh kita ini butuhnya kolesterol, butuhnya asam amino, butuhnya adalah lemak, asam lemak, butuhnya itu protein tubuh kita ini. Karbohidrat itu boleh ada, boleh enggak. Kenapa? Karena protein, di dalam protein ada karbohidrat. Di dalam telur yang dimasak sudah ada karbohidrat. Di dalam daging yang dimasak sudah ada karbohidrat, malah ada lebih lagi. Ya, di dalam ikan yang dimasak sudah ada karbohidrat. Nah, kita seringkali mengabaikan itu sehingga kita justru malah yang kita asupkan ke tubuh kita kelebihan karbohidrat. Sedangkan karbohidrat kalau dimasukkan ke dalam tubuh, itu tubuh tidak mengenal karbohidrat. Mengenalnya adalah gula. Karena dia masuk ke lambung, dipecah di dalam usus, diserap oleh tubuh menjadi glukosa, menjadi energi, menjadi kalori. Ya, itu sebabnya kalau kamu sudah makan nasi, tidak perlu jajanan. Kalau kamu sudah makan nasi, kamu tidak perlu gorengan. Kalau kamu sudah makan nasi, kamu tidak perlu tepung-tepungan. Karena apa? Karena sudah cukup itu gulanya untuk tubuhmu. Kalau kamu makan jajanan, ya sudah tidak perlu makan nasi, tidak perlu makan gorengan. Kalau kamu makan jajanan, ya sudah kamu tidak perlu makan nasi, gula, sama gorengan. Kalau kamu sudah makan gorengan, ya entah itu bakwan, entah itu ikan goreng, entah itu daging goreng, entah itu apa yang digoreng, ya kamu tidak perlu makan nasi. Kenapa? Ya karena itu sudah menggantikan, Jess, kebutuhannya sudah itu gitu. Nah ini kita kan salah kaprah. Kalau belum makan nasi, dia belum kenyang, belum makan katanya. Nah itu yang membuat rusak tubuhmu. Nah kamu diajari makan nasi, makan udang, udangnya protein, nasinya gula, tapi udangnya digoreng, ya, dimasak, jadi saus padang, jadi saus tiram, jadi saus mentega, itu sudah mengandung karbo, tapi kamu makan pakai nasi pula, makan pakai mie pula, ya sudah. Kamu kalau makan kue tiaw kayak saya makan kue tiaw, udangnya murni ada di dalam kue tiaw, cuminya murni ada di dalam kue tiaw, itu betul. Tapi kalau sampai kamu makan nasi, terus kemudian kamu makan udang, udangnya digoreng tepung pula, udangnya digoreng saus padang pula, udangnya digoreng dibuat saus tiram pula, nah itu berarti kamu makannya double, Jess. Double itu. Kenapa? Karena itu sudah ada karbonya di situ gitu. Kalau kamu makan mie, ya sudah jangan pakai nasi. Kalau kamu makan nasi, ya jangan pakai mie. Nah ini kan kamu makan mie, nasinya satu piring, mie-nya 2 mangkok. Yang ngeri, Jess. Kamu sedang merusak tubuhmu itu namanya. Ya, nah itu yang saya bilang kamu memilah-milah. Dan lebih bagus lagi kalau kamu memilih itu dimakan jam 1, antara jam 1 sampai jam 7 malam. Jadi paginya sarapan, malamnya tidak makan. Nah itu kamu akan sehat. Itu kamu akan sehat ya. Sehat itu nomor 1, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu sehat. Tidak sarapan itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam bangun tidur sampai jam 12 siang. Itu tidak sarapan, tidak makan. Minum saya tidak bicara, silakan. Minum itu tidak ada urusan. Minum mau sebanyak-banyaknya, no problem. Malam hari dari jam 8 malam sampai bangun tidur lagi tidak makan. Itu yang betul. Pagi ya kalau saya sarankan kan minum racikan macin. Ya, atau kamu makan suplemen.
ada liposomal glutathione, ada D3K2, ada probiotik. Saya menganjurkan ada propolis, ada royal jelly. Kalau kamu butuh magnesium, minum magnesium. Kalau kamu butuh kalium, minum kalium. Kalau kamu butuh apalagi, apalah pokoknya suplemen, bukan makanan. Ya, bukan makan, bukan jajan. Jadi tidak sarapan. Jam 1 sampai jam 7 malam itu waktunya makan. Nah, kamu pilih jam 1 sampai jam 7 mau makan jam berapa. Yang kedua, ini penting, yang kamu makan harus dipilah-pilah. Kalau kamu sudah makan jajanan itu apa, Pak? Lemper, kue sus, bolu, roti, apalah pokoknya jajanan ini. Kamu nggak perlu makan nasi lagi. Kenapa? Karena kalorinya ini sama dengan nasi. Di tubuh diserapnya menjadi gula. Fruktosanya sudah ada. Itu sebabnya saya tidak pernah ngomong tentang sayur. Kenapa? Ya karena ini sudah ada fruktosanya di sini. Saya tidak pernah ngomong buah, saya tidak pernah ngomong sayur. Karena sudah ada fruktosa, sudah ada sakrosa di sini. Dari mana jajanan-jajanan yang kamu makan? Jajanan itu kan tepung kan? Nah, tepung itu kan fruktosa buatan. Nah, kamu sudah minum dari situ. Makanya kenapa saya berani bilang kalau orang itu memperbaiki fungsi makannya, pola makannya disesuaikan dengan siklus tubuh, maka dia akan menyembuhkan sendiri, dirinya sendiri. Nah, itu testimonialnya Pak Bayu yang dari Surabaya. Beliau bintang 3, balok 3, kapten. Ya, itu beliau sudah berhenti total OBAT-nya sudah 4 bulan. Pasang ring 3 itu beliau. Tuh, sudah tidak ada nyeri. Setiap hari jalan kaki 5.000 langkah. Satu jam jalan kaki. Setengah jam jalan kaki. Ya mau tidak mau harus begitu, Jess. Itu kalau kamu mau tubuhmu sehat, sehingga kamu bisa menikmati hasil kerjamu. Ya kalau tidak, pensiunmu akan bermasalah. Kerjamu selama 20-30 tahun akan habis di meja, di ranjang termahal di muka bumi. Gitu. Nah, kuning telur itu salah satunya. Kamu diajari untuk membuang. Salah besar. Kuning telur itu dan putih telur itulah telur. Jadi makan telur itu hanya memberikan kolesterol 70 sampai 75 miligram per desiliter. Kecil sekali. Sementara levermu menciptakan 400 miligram per desiliter. Levermu 30%-nya dipakai otak. Untuk berpikir, untuk cerdas, untuk tidak pikun, untuk membantu tubuh ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Karena otakmu 80%-nya lemak. Makanannya pasti lemak. Nah, otakmu lemak, dikasih makannya gula. Nasi mulu, ya bego. Itu masalahnya. Nah, kita ini, Konoha ini EQ dari 100 turun jadi 78 ini. Negara kita ini. Ngeri kan? Ditambah lagi tontonannya adalah saya takut ngomong. Tahayul. Tontonannya itu di televisi itu tahayul semuanya itu. Tahayul cinta, tahayul asap, tahayul agama, tahayul apa, semuanya tahayul semua. Makanya tidak heran kita ini negara yang dikendalikan sama sosmed dengan hoax terbesar di dunia. Karena apa? Yang didengar ini ditonton tahayul semua. Nah, hal-hal kayak begini ini membuat kamu harus mawas diri, sadar bahwa tubuhmu itu lebih berguna daripada yang lain. Nah, caranya ya asupanmu diperhatikan. Makan kuning telur, Pak, makan putih telur, itulah makanan yang sejati. Saya punya hidup, pagi bangun tidur minum racikan makcin. Ya, jam 10 saya makan telur 2-3 butir, 4 butir, 5 butir. Jam 1 sampai jam 7 malam, jam 4-nya atau jam 5-nya atau jam 6-nya, ini barusan saya makan tahu. Sehari tidak makan. Tapi barusan saya makan tahu. Tahu sudah ada unsur nasinya karena dibumbuin dengan kacang. Nasi tahu Kota Kudus. Nasinya saya tidak makan, tahunya yang dibumbuin kacang saya makan. Nah, setelah itu sampai rumah saya tidak makan lagi. Sampai besok pagi saya minum racikan makcin lagi. Itu loh, Jess. Ya, Pak, apa tidak lapar? Enggak. Karena lapar itu adalah olahan ideometrik otak yang salah terjemahan. Harusnya haus, bukan lapar. Ya, karena mulutmu itu tidak pernah berhenti ngunyah. Makanya terjemahan yang betul adalah kamu harus menerjemahkan haus. Baru itu benar, gitu. Sehat ya, Jess. Jangan takut makan telur. Makan yang banyak, boleh. Satu hari itu kamu butuh telur itu 30 butir kalau mau sehat. Tapi kan tidak mungkin kamu makan 30 butir.